Puncak dari santet tinggam ini, leher korban akan berlubang dan mengeluarkan cairan yang sangat busuk. Memang itulah ciri khas dari santet tinggam, menyerang di bagian leher korban. Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Ba kabar hariko Sana, sehat, mudah-mudahan sehat sadonya ya Sana. Ternyata Sana, di ranah Minang ada jenis ikan yang bisa digunakan untuk ilmu gaib atau sihir. Menurut kepercayaan, orang yang terkena ilmu ini akan sangat tersiksa dan mengalami penderitaan yang sangat hebat sampai ajal menjemputnya Sana. Ilmu ini mempunyai efek penyiksaan yang sangat luas, sulit untuk diceritakan dengan kata-kata. Jadi Sana, di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu sihir yang ada di ranah Minang, yaitu sihir tinggam atau yang sering juga dikenal dengan sihir tinggam pari. Kalau Sana penasaran dengan pembahasan videoku yang ngebahas tentang sihir tinggam pari ini, tonton videoku ini sampai habis ya Sana. Tapi Sana, sebelum masuk ke pembahasannya, aku meminta tolong dulu dong Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Sana nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai, indak membayih guys Sana doh. Tinggam adalah bahasa kuno dari racun ikan pari, ikan yang sangat mematikan daya pecutan ekornya. Santet tinggam pari, santet jenis ini termasuk jenis yang sangat mematikan. Menurut beberapa kasus yang pernah terjadi, santet tinggam ini tidak membuat korbannya langsung meninggal Sana, namun perlahan tapi pasti korban akan menderita kesakitan. Puncak dari santet tinggam pari ini, leher korban akan berlubang dan mengeluarkan cairan yang sangat busuk. Memang itulah ciri khas dari santet tinggam, menyerang di bagian leher korban. Santet tinggam ini menggunakan media dari tulang ekor ikan pari yang lancip Sana. Tulang yang lancip inilah yang digunakan sebagai media santet tinggam. Di mana santet tinggam yang ampuh adalah dengan cara melepaskan ikan pari tersebut ke laut lepas. Setelah itu tulangnya diambil. Proses pelaksanaan santet tinggam ini adalah dengan memakukan tulang ikan pari tersebut di pohon yang bergetah, seperti pohon nangka, pohon kates, dan lain-lain. Tentunya Sana dengan proses gaib pemakuan tulang ikan pari tersebut. Biasanya bersamaan dengan terpakunya tulang ikan pari, maka korban akan merasakan sakit yang luar biasa. Selanjutnya, korban akan merasakan ada benda yang bergerak di dalam tubuhnya dan disertai sakit yang luar biasa. Hingga Sana, puncak dari santet tersebut, leher korban akan berlubang serta mengeluarkan cairan yang berbau busuk. Jika tidak segera diobati, maka sudah dipastikan penderitaan berkepanjangan akan mendera korban. Bahkan Sana, lama-kelamaan tentu nyawa sebagai taruhannya Sana. Alat-alat yang dipergunakan untuk praktek magic ini di samping jarum, duri, paku, tulang ekor pari, ada juga yang disebut sembilu, yaitu lempengan atau irisan kulit lembu bagian luar yang sangat tajam. Selain itu, mantra-mantra atau jampi-jampi pun gak kalah pentingnya Sana. Alat lain pun masih banyak seperti panah, alat bunyi-bunyian, air, cermin, dan sebagainya. Suara atau bunyi-bunyian ini semua diisi dengan mantra-mantra atau jampi-jampi sehingga menimbulkan kesan-kesan tertentu bagi orang yang dituju sebagai sasaran. Sebelum memulai ritual ini, banyak sarana dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Bahkan utama yang digunakan adalah sange pari, tulang ekor ikan pari yang sangat beracun. Setelah menyediakan sange tersebut,
Silahkan ambil tubuh ikan pari tersebut dan tusukkan sange tersebut pada kedua mata ikan pari. Ingat, ikan pari harus dalam kondisi hidup. Kemudian lepaskanlah ikan tersebut ke laut. Ambil kembali sange tersebut dan simpanlah. Dengan begitu, sange tersebut dipercaya sangat ampuh jika digunakan untuk ilmu gaib. Ilmu tinggam adalah ilmu yang sangat ahli mengolah rasa, mengetahui pintu-pintu lemahnya batang tubuh manusia. Seorang pengamal ilmu tinggam, keringat di badan orang lain aja bisa dijadikan racun untuk mematikan diri batang tubuh orang lain tersebut. Biasanya mereka sangat sering memasukkan racun secara jarak jauh kepada korban melalui hirupan nafas korban tanpa harus bertemu langsung dengan korban tersebut. Tinggam dalam bahasa kuno dari racun ikan pari, ikan yang sangat mematikan daya pecutan ekornya. Inilah yang dinamakan tinggam, dan seorang ahli ilmu tinggam adalah orang yang mempelajari segala jenis racun dan bagaimana racun tersebut dapat beraksi, serta bagaimana mengolahnya adalah keahlian khusus setiap pengamal ilmu tinggam. Ilmu tinggam ini terinspirasi dari racun ikan pari yang pada hakikatnya dahulu digunakan oleh pendekar-pendekar silat di berbagai kampung terpelosok. Ilmu tinggam ini adalah ilmu andalan mereka jika mereka telah kalah dalam adu jurus silat. Maka saat mereka kalah, mereka akan bersalaman, tanda pamit dan mengaku kalah. Nah, saat bersalaman itulah racun dari ilmu tinggam ini tertransfer ke tubuh korban. 3 hari setelah terkena salaman ilmu tinggam, maka bagian tangan korban akan menghitam panas terbakar. Jika terus dibiarkan, maka dalam waktu 3 bulan, ia akan hilang sendiri bekas terbakarnya. Jangan dikira sembuh, malah sesungguhnya racun ilmu tinggam semakin menancap di setiap pembuluh darahnya. Maka tubuh korban sejak itu akan mulai seperti kehilangan daya tahan tubuh, dan ironisnya korban tidak merasakan apa-apa penyakit lagi selain yang aku jelasin di atas tadi . Selain itu, hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala jenis perbuatan syirik, karena sebaik-baik tempat meminta perlindungan hanyalah kepada Allah. Jadi semua informasi tentang pengertian ilmu santet tinggam pari aku kumpulin dari berbagai informasi yang aku dapat Jadi aku nggak ngarang-ngarang sendiri. Jadi kalau ada kesalahan di video aku yang ngebahas tentang santet tinggam pari ini, aku benar-benar mohon maaf. Aku benar-benar minta maaf banget. Aku berharap ya semoga yang nonton videoku kali ini nggak salah paham tentang pembahasan aku yang ngebahas tentang santet tinggam pari ini. Bukan bermaksud untuk mengajari sesuatu hal yang buruk ya cuman mau ngasih informasi aja kalau memang ada santet yang bernama santet tinggam pari yang ada di Minangkabau. Dan mungkin udah banyak ya korbannya. Tapi aku yakin banget ya di zaman sekarang ini, di era milenial kayak sekarang ini, udah nggak ada lagi orang yang mengamalkan santet tinggam pari ini sebagai pelampiasan balas dendam. Aku yakin banget udah nggak ada lagi yang pakai santet ini. Kalau ngerasa dendam, ngerasa marah atau kesel sama seseorang, sebaiknya buka hati, buka pintu maaf. Maafin aja kesalahan orang tersebut. Dengan memaafkan, hidup kita bakal jadi lebih tenang, aman, dan damai Ya udahlah sekian dulu pembahasan soal santet tinggam pari. Kalau menurut video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang punya. Jangan lupa sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Ranah Minang, Rancak Bana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.